Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami berada di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang mana ini merupakan daerah yang terdampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2 pekan lalu, yang kemudian ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang terjadi di Aceh khususnya. Nah, lantas kemudian seperti apa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penanganan bencana ini, yang tentu kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Ketut Karyasa Andiana selaku anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PDIP. Pak Ketut, terima kasih Pak sudah berbincang dengan kami. Pak, kita lagi ada di PD nih Pak. Nah kemudian tadi Bapak sempat melihat juga kondisi terkini yang ada di sana. Bagaimana kemudian evaluasi dan catatan Bapak terhadap penanganan ini Pak? Ya, pertama saya ucapkan turut berbela sungkawa terhadap korban yang tertimpa bencana di Sumatera, baik di Aceh, kemudian di Sumut maupun di Sumbar. Nah, tentu terhadap bencana yang terjadi saat ini yaitu hidrometer ini kan dampaknya sangat luar biasa. Nah, ini menjadi suatu evaluasi menyeluruh bagi pemerintah dan juga kita semua. Nah, tentu ini kita tidak boleh main-main terhadap nyawa manusia, apalagi di daerah terpencil yang sampai sekarang masih banyak yang menderita, kemudian belum ada evakuasi dan juga banyak laporan-laporan dari kepala daerah utama bahwa mereka itu sudah tidak mampu menangani. Nah, tentu eh, kita ya mendorong semestinya itu jangan pembantu-pembantu presiden dari menteri itu jangan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan realita di lapangan asal bapak senang saja. Nah, karena terbukti dari segi penanganan juga lambat. Kemudian juga listrik dibilang bisa menyala hampir 93%, buktinya kami baru landing saja di bandara itu sudah tidak ada signal. Kemudian listrik mati di ibu kota. Nah, dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang lain tadi banyak sekali sampai menangis, keluhan juga daripada warga itu. Mereka itu sudah rumahnya, harta bendanya semua sudah terendam, ada yang rumah rusak, kemudian lumpurnya juga belum banyak yang dibersihkan. Nah, tentu ini harus penanganan yang super ekstra dari pemerintah. Maka dari itu ya kita sarankan Bapak Presiden ini harus betul-betul serius bila perlu berkantor di Aceh ini sehingga cepat penanganan. Walaupun kemarin ada dana on call itu sekitar 4 triliun, tapi sekarang ini kan pasti birokrasinya. Kalau tidak ada koordinasi atau di bawah kepemimpinan oleh Bapak Presiden, nah tentu itu akan sulit juga nanti dalam proses pencairan ketika untuk mempercepat hanya bersifat darurat bencana saja. Nah, apalagi kita lihat sekarang kan ini kan perlu assessment yang harus betul-betul valid karena kita tahu banyak juga terjadi korban meninggal, kemudian orang hilang, kemudian rumahnya ada yang rusak berat, kemudian rusak ringan maupun banyak yang dirawat, kemudian rumah sakitnya juga tidak maksimal karena listriknya juga hidup mati. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu sekali kehidupan masyarakat Aceh itu sendiri. Pak, ini kan statusnya belum sebagai bencana nasional, Pak. Nah, apa yang kemudian perlu didorong Komisi 8? Apakah kiranya perlu didesak untuk segera menetapkan ini sebagai bencana nasional? Karena sampai sekarang belum ada status itu. Iya, pertama adalah kemarin dalam rapat tersebut pimpinan rombongan kami juga dari pimpinan Pak Ansori juga mengatakan bahwa ini pada intinya sepakat bahwa ini ditetapkan menjadi bencana nasional. Kenapa seperti itu? Itu kan ada beberapa faktor, ada 5, yaitu dengan korban jiwa yang begitu banyak. Kemudian daerah juga yang terdampak itu tidak hanya satu saja. Ini kan daerahnya beberapa provinsi juga kan begitu. Kemudian itu juga kan sudah Pak Sekda menyampaikan mereka tidak kemampuannya kan begitu untuk menyelesaikan mencari kemudian dari para bupati juga menyelesaikan. Nah, tentu ini sudah memenuhi syarat-syarat kalau kita lihat dari undang-undang kebencanaan itu untuk dijadikan ini adalah bencana nasional. Kemudian ketika sudah ditetapkan bencana nasional, ya tentu segala daya upaya yang dimiliki oleh negara itu cepat bisa membantu baik dari segi infrastruktur, kemudian personal kan begitu. Nah, tentu ini adalah negara ini harus hadir secepatnya
untuk menanggulangi bencana, terutama daerah-daerah yang terpencil di daerah-daerah yang tertimpa bencana itu sendiri. Baik, Pak Ketut, terima kasih Pak atas Ya. waktunya berbincang di dan kami dan Ya. tentu kami semua berharap bahwa apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera ini menjadi satu fokus yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini dan diharapkan nanti adanya satu status yang lebih tinggi karena memang dengan adanya kondisi ini perlu adanya penanganan segera, tindak cepat agar kemudian seluruh warga yang terisolir terutama di wilayah Aceh Tengah dan Takengon itu bisa segera diselesaikan, diselamatkan dan bisa kembali hidup normal kembali pemirsa. Nah, pemirsa demikian laporan dari kami dari Kabupaten PD Provinsi Aceh kembali ke studio.